Dangdut Academy 7. Puncak malam final, gemerlap yang berujung senyap. Malam itu, studio Indosiar seolah menjadi pusat jagat raya bagi jutaan pasang mata yang terpaku di depan layar kaca. Lampu sorot berwarna emas menyapu panggung megah Grand Final DA7, menciptakan siluet para finalis yang berdiri dengan napas tertahan. Tasya, kontestan yang sejak awal diprediksi menjadi kuda hitam, berdiri bersanding dengan rival terberatnya dalam balutan gaun mewah yang berkilauan. Ketegangan mencapai puncaknya saat pembawa acara memegang amplop berisi hasil akhir. Namun, suasana hangat dan penuh haru itu tiba-tiba berubah drastis saat nama Tasya diteriakan sebagai pemenang pertama. Alih-alih sorakan bulat, sebuah keheningan canggung sempat menyelimuti sebagian sudut studio sebelum akhirnya pecah oleh riuh rendah yang terdengar janggal. Bagi banyak orang, momen itu bukan sekedar kemenangan biasa, melainkan awal dari sebuah badai besar yang akan mengguncang kredibilitas ajang pencarian bakat paling prestisius di tanah air. Suasana kemenangan yang seharusnya sakral kini terdistorsi oleh bisik-bisik yang merayap di bangku penonton, mempertanyakan apakah mahkota itu benar-benar jatuh ke kepala yang tepat atau sekedar mendarat pada pemilik dukungan digital terbesar. Ledakan virtual gift ketika algoritma menjadi hakim. Pemicu utama dari gelombang protes ini adalah mekanisme penilaian baru yang mengandalkan virtual gift di platform streaming. Sepanjang malam final, layar menunjukkan grafik dukungan yang melonjak secara tidak masuk akal dalam hitungan detik. Setiap kali Tasya selesai bernyanyi, hujan kado digital mulai dari gunung hingga istana membanjiri layar, memberikan poin yang melambung jauh melampaui pesaingnya. Fenomena ini menciptakan pemandangan yang aneh. Secara teknik vokal, juri memberikan catatan kritis terhadap beberapa nada Tasya yang meleset. Namun secara poin digital, ia tak terbendung. Publik mulai menyadari bahwa kompetisi ini bukan lagi sekadar adu cengkok atau kontrol napas, melainkan adu kekuatan finansial dan kecepatan jari di layar ponsel. Transformasi dari SMS ke virtual gift dianggap sebagai pergeseran berbahaya yang mereduksi seni menjadi komoditas. Jutaan orang merasa bahwa bakat murni kini telah dipaksa bertekuk lutut di hadapan algoritma dan kedermawanan para sultan digital yang mampu mengubah takdir seseorang hanya dengan beberapa kali klik, menciptakan ketimpangan yang terasa sangat tidak adil bagi kontestan yang hanya mengandalkan suara emas mereka tanpa sokongan dana masif. Dugaan skema belakang layar, benarkah ada manipulasi? Segera setelah mahkota disematkan, jagat media sosial meledak dengan tudingan kecurangan yang diarahkan langsung kepada pihak penyelenggara. Muncul spekulasi liar bahwa Indosiar telah membiarkan atau bahkan memfasilitasi suntikan virtual gift dari akun-akun anonim untuk memastikan Tasya keluar sebagai juara. Dugaan ini bukan tanpa alasan. Beberapa detektif internet menunjukkan adanya pola pengiriman gift yang terlalu sinkron dengan momen-momen tertentu, seolah-olah sudah diatur untuk menciptakan efek dramatis. Narasi tentang juara settingan pun mulai liar menyebar di platform X dan TikTok. Netizen mulai mempertanyakan apakah stasiun televisi lebih memprioritaskan keuntungan dari bagi hasil GIS tersebut daripada menjaga integritas kompetisi itu sendiri. Isu tentang adanya orang dalam yang menggerakkan basis massa digital untuk memenangkan kontestan tertentu demi kepentingan kontrak jangka panjang menjadi api yang membakar kepercayaan publik. Meskipun belum ada bukti fisik yang konkret, persepsi bahwa hasil akhir telah dimanipulasi secara sistematis sudah terlanjur mengakar kuat, menciptakan luka bagi para penggemar fanatik dangdut yang menginginkan kejujuran di atas panggung musik favorit mereka. Isak tangis di balik kemenangan, beban mental sang juara. Di tengah hujan-hujatan dan tudingan miring, sosok Tasya berdiri sebagai simbol kemenangan yang terluka. Saat ia mengangkat piala kemenangannya, matanya tidak hanya memancarkan kebahagiaan, tetapi juga ketakutan dan kebingungan. Di balik panggung, dikabarkan bahwa Tasya sempat mengalami syok saat melihat ponselnya dipenuhi dengan ribuan komentar pedas yang menyebutnya sebagai pemenang gift. Alih-alih merayakan mimpinya yang menjadi kenyataan, ia justru harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kemampuannya tidak diakui secara luas oleh publik. Ia menjadi tawanan dari sistem yang ia sendiri tidak bisa kendalikan. Isak tangisnya di ruang ganti bukan lagi sekadar tangis haru, melainkan tangis beban mental seorang gadis muda yang kini memikul label juara curang. Ia harus menelan kenyataan bahwa prestasi bertahun-tahun yang ia bangun dengan latihan vokal keras seolah dihapuskan begitu saja oleh narasi tentang kado digital. Posisi Tasya menjadi sangat tragis. Ia adalah pemenang secara hukum kompetisi, namun ia merasa seperti pesakitan di hadapan mahkamah opini publik yang tidak memberi ampun atas sistem yang bukan ia ciptakan. Reaksi dewan juri, kekecewaan yang tersirat. Respon para juri senior di meja penjurian pun tak luput dari pengamatan tajam penonton.
Selama babak final, beberapa juri yang dikenal objektif dan keras dalam menilai teknik vokal tampak memberikan komentar yang sangat jomplang dengan hasil akhir. Pujian setinggi langit diberikan kepada juara kedua atas kematangan teknik dan penjiwaan. Sementara untuk Tasya, juri lebih banyak memberikan catatan tentang perbaikan di masa depan. Saat pengumuman pemenang dilakukan, raut wajah beberapa juri tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut. Bahkan ada yang terlihat dingin dan tidak memberikan tepuk tangan berdiri. Ketidaksinkronan antara nilai teknis dari para ahli dan nilai dukungan dari penonton menunjukkan adanya jurang yang sangat lebar. Publik menangkap sinyal bahwa para juri sendiri merasa terkalahkan oleh sistem poin digital yang membuat penilaian mereka menjadi tidak relevan lagi. Jika suara ahli tidak lagi menentukan siapa yang terbaik, lalu untuk apa meja juri itu ada? Hal ini memperkuat narasi bahwa kompetisi telah kehilangan kompas moralnya, di mana kualitas artistik kini hanya menjadi bumbu penyedap, sementara angka rupiah dari virtual gift adalah hidangan utamanya. Amukan netizen, gerakan unsubscribe dan boykot. Amarah publik tidak berhenti di kolom komentar. Gerakan boykot terhadap Indosiar mulai digelorakan oleh ribuan penggemar yang merasa dikhianati. Tagar seperti #boykot DA7 dan #kembalikan dangdut asli menjadi trending selama berhari-hari. Banyak pengguna YouTube yang terang-terangan melakukan unsubscribe massal dari kanal resmi penyelenggara sebagai bentuk protes keras. Mereka merasa bahwa menonton kompetisi ini hanya membuang waktu jika pemenangnya sudah bisa ditebak berdasarkan siapa yang memiliki pendukung paling kaya, bukan siapa yang paling merdu. Surat terbuka bermunculan, menuntut transparansi total mengenai aliran dana dari virtual gift tersebut. Masyarakat merasa bahwa mereka telah dieksploitasi oleh sistem yang hanya haus akan keuntungan finansial. Tekanan ini memaksa pihak stasiun televisi untuk bekerja ekstra keras meredam suasana. Namun nasi telah menjadi bubur. Kepercayaan yang dibangun selama 7 musim kini berada di titik nadin. Gerakan ini membuktikan bahwa penonton Indonesia sudah semakin kritis dan tidak lagi bisa disuguhi drama yang dianggap tidak otentik. Klarifikasi pihak Indosiar, benteng pertahanan yang goyah. Menghadapi tekanan yang begitu masif, pihak manajemen akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang berusaha mendinginkan suasana. Mereka bersikeras bahwa sistem virtual gift adalah bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan cara baru bagi penggemar untuk berpartisipasi secara aktif. Dalam klarifikasinya, mereka menjamin bahwa tidak ada manipulasi data dan semua poin yang masuk adalah murni dari masyarakat. Namun, pembelaan ini justru dianggap sebagai pembelaan diri yang lemah dan klise. Publik menuntut adanya audit independen terhadap data server untuk membuktikan tidak ada akun bot yang bermain. Pernyataan tersebut gagal meredakan kecurigaan karena tidak menyentuh akar permasalahan. Mengapa bobot virtual gift begitu besar hingga bisa membatalkan penilaian juri ahli? Alih-alih mendapat simpati, klarifikasi tersebut justru memicu perdebatan baru tentang etika penyiaran dan tanggung jawab moral media dalam mendidik masyarakat tentang arti sebuah prestasi yang jujur. Nasib juara kedua, sang juara yang tak bermahkota. Di sisi lain, kontestan yang menempati posisi kedua justru mendapatkan simpati yang luar biasa dari publik. Ia dibanjiri dukungan moral dan dianggap sebagai juara yang sesungguhnya, the real champion. Banyak musisi senior dan pengamat musik yang secara terbuka memberikan apresiasi kepadanya, bahkan menjanjikan kolaborasi di luar kontrak kompetisi. Fenomena ini menciptakan paradoks yang menarik. Sang juara pertama dihujat, sementara sang juara kedua justru menjadi pujaan. Hal ini menunjukkan bahwa publik masih memiliki standar moral tentang apa itu kualitas. Meski tidak membawa pulang piala utama, popularitas juara kedua ini justru meroket melebihi Tasya. Ini menjadi pukulan telak bagi penyelenggara, karena secara tidak langsung masyarakat membuat kompetisi tandingan di luar sistem resmi. Keadilan yang mereka cari di panggung TV, mereka ciptakan sendiri di dunia nyata dengan memberikan panggung yang lebih luas bagi kontestan yang mereka anggap lebih layak. Masa depan industri dangdut, prestasi atau sensasi? Kasus Tasya di DA7 ini memicu diskusi panjang tentang masa depan musik dangdut di Indonesia. Banyak pihak khawatir bahwa jika tren ini berlanjut, industri musik tidak akan lagi melahirkan penyanyi-penyanyi berkualitas tinggi seperti era sebelumnya. Para calon penyanyi berbakat mungkin akan merasa percuma mengasah kemampuan vokal jika pada akhirnya kemenangan hanya ditentukan oleh seberapa besar modal yang bisa dikerahkan untuk membeli kado digital. Dangdut, yang merupakan musik akar rumput, dikhawatirkan akan berubah menjadi mainan kaum elit digital. Krisis identitas ini mengancam kelangsungan ajang pencarian bakat di masa depan. Jika standar kesuksesan hanya diukur dari angka engagement dan nilai transaksi digital, maka integritas seni akan hilang. Ini adalah titik balik bagi industri televisi untuk merenungkan kembali. Apakah mereka ingin menjadi penjaga gawang kualitas musik nasional, atau sekedar menjadi kasir dari industri hiburan yang dangkal?
Harapan untuk evaluasi, mencari keadilan yang hilang. Pada akhirnya, drama kemenangan Tasya adalah sebuah cermin besar bagi kita semua. Publik ini menunggu dengan cemas, apakah akan ada perubahan mendasar pada musim-musim berikutnya. Harapan akan kembalinya sistem penilaian yang adil, transparan, dan mengutamakan bakat adalah tuntutan utama. Kemenangan Tasya akan selalu tercatat dalam sejarah sebagai kemenangan yang paling banyak diperdebatkan. Sebuah kemenangan yang menyisakan tanda tanya besar di hati masyarakat. Perjalanan karir Tasya selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah ia mampu membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar virtual gift? Ataukah ia akan tenggelam di bawah bayang-bayang kontroversi ini? Masyarakat merindukan panggung yang jujur, di mana air mata kemenangan adalah murni hasil dari kerja keras dan suara yang memukau jiwa, bukan hasil dari pengaturan sistem yang penuh dengan rahasia gelap di balik layar kaca yang berkilauan.